Halo, perkenalkan nama saya Sadam Gumai dari kelas MPI 4B1. Di sini saya akan melakukan analisis EVA atau exploratory factor analysis. Yang pertama-tama di sini saya sudah punya datanya, yaitu data dari stratification, ada 7 komponen. Pertama-tama langsung aja klik analyze, pilih dimension reduction, klik factor. Pindahkan semua datanya ke kanan. Di deskriptif kita checklist anti-image dan KMO, continue. Extraction kita checklist script plot, klik continue, lalu rotationnya kita checklist Varimax, klik continue. Scoresnya kita checklist save as variable, display factor, confidence matrix, klik continue, lalu ke optionnya. Lalu di optionnya kita checklist sorted by size. Klik continue, klik OK. Ditunggu sebentar lagi processing. Nah, sudah muncul datanya. Di sini kita pertama bisa melihat KMO-nya ya. KMO ini digunakan untuk uji validitas data, di mana jika angkanya di atas 0,5 data tersebut disebut valid. Nah, di sini angkanya yaitu 0,528 dan dibilang data ini valid. Selanjutnya di anti-image ini juga untuk menentukan valid atau tidaknya data ya. Nah, kita bisa lihat di sini sudah terdapat pangkat A atau huruf A di atas dari angka-angka ini, yang dimana semua angkanya sudah dapat terbilang valid, semua datanya. Selanjutnya kita ke communalities. Nah, communalities ini untuk menunjukkan berapa persen item yang disumbangkan pada tiap data atau pada tiap komponen untuk menghasilkan faktornya ya. Oke, bisa kita lihat di tabelnya. Dari SATQ1 ini sebesar 0,695 sampai SATQ7 ini sebesar 0,756. Nah, selanjutnya kita ke total variance-nya. Nah, yang pertama ini adalah initial eigenvalues. Dari kita lihat total dari persentase ini ada total dan ada persentase dari variance-nya. Yang komponen pertama yaitu 1,811 dan persentasenya 25,875. Nah, untuk tabel kedua ini ada dan kumulatifnya sekian persen. Nah, untuk tabel kedua ini ada extraction sums of squares loading. Nah, itu tuh adalah faktor yang terbentuk. Nah, kita bisa lihat faktor yang terbentuk adalah komponen 1, 2, 3 aja, yaitu 1,811, 1,273, dan 1,147. Ini dikarenakan nilainya di atas 1 dan komponen 4-7 nilainya di bawah angka 1. Selanjutnya rotation ini adalah rotasi dari extraction. Oke, kita masuk ke script plot. Nah, di sini kita bisa lihat eigenvalues-nya itu lebih dari 1 ya. Jika kita tarik angka garis lurus dari angka 1 sini, bisa kelihatan hanya ada 3 titik yang berada di atas eigenvalues atau angka 1, yaitu komponen 1, 2, dan 3. Komponen 1, 2, dan 3 ini di atas angka 1 dikarenakan kita kembali ke atas, dan ini faktor yang terbentuk ini semua di atas angka 1, sementara yang 4, 5, 6, dan 7 di bawah karena nilainya di bawah angka 1. Selanjutnya kita masuk ke komponen matrix. Komponen matrix ini adalah korelasi dari masing-masing item ke faktor yang sudah terbentuk ya. Sebagai contoh ini, SATQ7 itu korelasi ke item
ke faktor satunya ini minus 0,765, 0,028, dan minus 0,405, dan seterusnya hingga sat Q2 sekian. Ini ketiga faktor ini ya, komponen yang sudah terbentuk tadi. Faktor yang sudah terbentuk dari komponen 1, 2, dan 3. Selanjutnya, rotated component merupakan korelasi tertinggi dari masing-masing item pada faktor yang terbentuk. Contoh, di sat Q7 itu paling tingginya adalah 0,068. Nah, di sat Q5 contoh yang tertingginya yaitu 0,391. Nah, kita lanjut ke ini semua bisa kita lihat langsung ya. Bisa sat Q1 728 tertingginya, terus sat Q2-nya 777, sat Q6 348, sat Q3 287, sat Q4 233, 798. Selanjutnya kita masuk ke komponen transformation matrix. Ini adalah untuk melihat apakah data dapat dilanjutkan untuk dianalisis atau tidak. Nah, jika ingin dilanjutkan untuk dianalisis, data itu nilainya harus di atas 0,5 ya. Coba kita cek. Komponen pertama dengan faktor 1 itu datanya 0,856. Komponen kedua itu paling tingginya 0,258, dan komponen ketiga tertingginya itu 821. Nah, jadi yang bisa dilanjutkan untuk dianalisis di faktor 1 sebenarnya itu hanya ada komponen pertama, dan faktor 2 komponen ketiga, dan faktor ketiga sudah nggak ada ya karena nggak ada yang di atas 0,5. Ini minus. Jadi itu tidak termasuk ya. Kita kembali ke SPSS. Nah, di SPSS ini sudah terdapat data-data baru, bisa kita lihat dari sini sampai sini. Ini merupakan faktor yang sudah terbentuk tadi, yang sudah kita lakukan analisisnya. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Selamat sore.